Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahri Gunawan dari kelas 11 TKRO. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja industri yang telah saya laksanakan di Bengkel Wawan dengan fokus pada perawatan dan perbaikan alternator mobil Avanza. Landasan teori. Pengertian motor bakar. Motor bakar adalah suatu mesin yang merubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, yang kemudian energi ini dirubah menjadi tenaga gerak atau mekanik. Motor bakar dalam bahasa Inggris disebut dengan Tremor engine. Motor bakar terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ruang bakar, silinder, dan sistem suplai bahan bakar. Motor bakar berbeda dari motor listrik, karena motor bakar menggunakan sistem konversi energi kimia ke energi mekanik. Motor bakar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motor pembakaran dalam atau internal combustion engine dan motor pembakaran luar atau internal combustion engine. A. Internal combustion engine. Dari motor pembakaran dalam adalah suatu motor yang merubah tenaga kimia menjadi panas atau proses pembakarannya berlangsung di dalam mesin itu sendiri, bukan di luar mesin. B. External combustion engine. External combustion engine. Setelah memahami tentang internal combustion engine, maka selanjutnya mari kita membahas tentang motor pembakaran luar. Definisi dari motor pembakaran luar adalah suatu mesin yang proses pembakarannya atau proses merubah suatu energi menjadi energi panas menjadi di luar mesin itu sendiri, sehingga dinamakan motor pembakaran luar, atau dapat juga dikatakan mesin yang memiliki ruang bakar di luar konstruksi dari mesin tersebut. Berikut adalah beberapa contoh cara kerja motor bakar yang dapat kita jumpai di pasaran. 1. Motor 4 tak atau 4 skrote. Motor ini adalah salah satu jenis motor bakar yang paling umum digunakan dalam mobil dan sepeda motor. Motor 4 tak memiliki 4 rangka, yaitu 1. Rangka hisap, 2. Rangka kompresi, 3. Rangka pembakaran atau usaha, 4. Rangka buang. Dua. Motor 2 tak 2 stroke. Motor 2 tak adalah jenis motor yang paling digunakan sepeda motor. Motor 2 tak memiliki 2 rangka, yaitu 1. Rangka hisap dan kompresi, 2. Rangka usaha dan buang. 3. Motor one car. Motor one car adalah jenis motor bakar yang memiliki bentuk silinder yang berbeda dari 4 tak dan 2 tak. Motor one car memiliki 3 rangka, yaitu rotor berputar, 2. Siklus 4 rangka, 3. Gerakan rotasi. 4. Motor diesel. Motor diesel adalah jenis motor bakar yang digunakan untuk menggerakkan sejumlah besar kendaraan, seperti truk, bus, dan mobil. Motor diesel menggunakan bahan bakar diesel dan memiliki 3 fase: penyemprotan bahan bakar, pengapian, dan pengeluaran. Sistem pengisian pada mobil. Sistem pengisian pada mobil adalah sistem yang berfungsi untuk mengisi baterai dan menyediakan daya listrik untuk berbagai komponen mobil. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Alternator. Alternator adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Alternator menggunakan prinsip elektronik untuk menghasilkan arus listrik.
2. Regulator. Regulator adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur tegangan output alternator agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan sistem listrik mobil. 3. Baterai. Baterai adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh alternator. Baterai juga berfungsi sebagai sumber daya listrik ketika mesin tidak berjalan. 4. Kabel dan konektor. Kabel dan konektor berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen sistem pengisian dan memungkinkan arus listrik mengalir antara mereka. Cara kerja sistem pengisian. 1. Alternator menghasilkan arus listrik ketika mesin berjalan. 2. Regulator mengatur tegangan output alternator agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan sistem listrik mobil. 3. Arus listrik yang dihasilkan oleh alternator digunakan untuk mengisi baterai dan menyediakan daya listrik untuk berbagai komponen mobil. 4. Baterai menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh alternator dan berfungsi sebagai sumber daya listrik ketika mesin tidak berjalan. Komponen-komponen pendukung alternator. Berikut adalah beberapa komponen pendukung alternator. 1. Baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber daya listrik ketika mesin tidak berjalan dan sebagai penyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh alternator. 2. Regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur tegangan output alternator agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan sistem listrik mobil. 3. Puli. Puli berfungsi sebagai penggerak alternator, mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. 4. Sabu. Sabu berfungsi sebagai penghubung antara puli alternator dan puli crankshaft mesin, memungkinkan alternator untuk menghasilkan energi listrik. 5. Kabel dan konektor. Kabel dan konektor berfungsi untuk menghubungkan alternator dengan komponen lain dan dalam sistem listrik mobil seperti baterai dan regulator. 6. Fuse bearing. Fuse bearing berfungsi sebagai pengaman sistem listrik mobil, mencegah kerusakan pada komponen lain jika terjadi konsleting atau overload. 7. IC regulator. IC regulator berfungsi untuk mengatur tegangan output alternator dan memastikan bahwa tegangan yang dihasilkan stabil dan sesuai dengan kebutuhan sistem listrik mobil. 8. Brush holder. Brush holder berfungsi sebagai tempat untuk brush alternator, memungkinkan brush untuk menghantarkan arus listrik antara stator dan rotor. 9. Bearing. Bearing berfungsi sebagai penopang polos alternator, memungkinkan alternator untuk berputar dengan lancar dan efisien. Arus dari alternator. Arus yang dihasilkan alternator mobil adalah arus DC yang digunakan untuk mengisi baterai dan menyuplai daya ke sistem kelistrikan mobil saat mesin beroperasi. Alternator mengubah energi mekanis dari mesin menjadi energi listrik melalui proses elektromagnetik. Penjelasan lebih detail. 1. Fungsi alternator. Alternator merupakan komponen penting dalam sistem kelistrikan mobil yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini digunakan untuk mengisi baterai dan menyuplai daya ke berbagai komponen listrik di mobil, seperti lampu, klakson, AC, dan sistem audio. 2. Cara kerja alternator.
Alternator bekerja dengan mengubah energi mekanis dari mesin menjadi energi listrik. Katrol alternator diputar oleh mesin, kemudian arus bolak-balik AC dihasilkan di dalam stator. Arus AC ini kemungkinan disearahkan oleh dioda menjadi arus searah DC, yang kemudian dialirkan ke baterai dan sistem kelistrikan mobil. 3. Peran IC regulator. Alternator tidak selalu menghasilkan tegangan yang konstan, terutama saat kecepatan putaran mesin berubah. Untuk itu, ada IC regulator yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. IC regulator mengatur arus yang masuk ke rotor coil sehingga tegangan yang dihasilkan tetap konstan, biasanya sekitar 13,8 atau 14,8 volt. 4. Keluaran alternator. Keluaran alternator biasanya berada di antara 13 dan 15 volt. Jika tegangan keluaran alternator berada di antara 14 dan 15 volt, maka alternator bekerja dengan baik. Jika tegangan terlalu rendah, baterai mungkin tidak terisi dengan cukup. Dan jika terlalu tinggi, dapat merusak komponen listrik di mobil. Mengetahui kerusakan pada alternator. Alternator pada mobil Avanza lama yang rusak dapat diketahui melalui beberapa tanda, seperti lampu indikator aki menyala, lampu depan redup, aki cepat habis, terdengar suara decit dari mesin, dan tercium bau terbakar. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang tanda-tanda kerusakan alternator. 1. Lampu indikator aki menyala. 1. Lampu indikator aki pada dashboard menyala menunjukkan bahwa ada masalah dengan sistem pengisian aki, yang biasanya disebabkan oleh alternator yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. 2. Lampu indikator aki ini biasanya memiliki simbol seperti gambar aki atau gambar baterai. 3. Menurut Daihatsu, lampu indikator aki yang menyala menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem kelistrikan mobil. 2. Lampu depan redup. 1. Jika lampu depan mobil menjadi redup atau tidak seperti biasanya, terutama saat berkendara di malam hari, bisa jadi tanda bahwa alternator tidak menghasilkan cukup daya untuk mengisi aki dan menyalakan lampu. 2. Suplai listrik yang melemah akibat alternator yang rusak dapat mengakibatkan intensitas cahaya lampu berkurang. 3. Aki cepat habis. 1. Alternator yang rusak tidak dapat mengisi aki dengan baik, sehingga aki akan cepat habis, meskipun sudah diganti dengan yang baru. 2. Aki yang cepat habis juga dapat disebabkan oleh kerusakan pada komponen lain, seperti dinamo starter atau busi. 4. Terdengar suara decitan. 1. Alternator yang bermasalah dapat menimbulkan suara decitan atau berdecit dari dalam mesin. 2. Suara decitan ini biasanya disebabkan oleh komponen yang tergelincir atau aus karena kurangnya perumasan. 5. Tercium bau terbakar. 1. Bau hangus atau terbakar yang berasal dari mesin dapat menjadi indikasi adanya kerusakan pada alternator, seperti kabel yang terbakar atau gesekan yang berlebihan. 2. Bau terbakar juga dapat disebabkan oleh komponen lain yang bergesekan atau terlalu panas karena alternator tidak berfungsi dengan baik.
Pembahasan cara mengganti karbon brus alternator pada Avanza. 1. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Karbon brus baru yang sesuai dengan jenis alternator Toyota Avanza. 2. Obeng plus dan minus. 3. Tang. 4. Kunci soket 10 mm dan 12 mm. 5. Solder. 2. Penerapan ketiga di bengkel. Penggunaan APD. 1. Pakaian kerja. Pilih pakaian yang kuat dan nyaman, hindari yang menonjol. 2. Sepatu kerja. Gunakan sepatu yang tidak licin dan melindungi kaki dari benda berjatuhan. 3. Kacamata pelindung. Lindungi mata dari percikan debu atau benda tajam. 4. Sarung tangan. Lindungi tangan dari luka, goresan, atau bahan kimia. 5. Masker atau penutup hidung, mulut. Lindungi saluran pernapasan dari debu, uap, atau gas beracun. 6. Helm keselamatan. Lindungi kepala dari beruntuhan atau benda jatuh. 7. Pelindung telinga. Lindungi telinga dari suara keras atau bising. Langkah-langkah pekerjaan. 1. Lepaskan alternator. Matikan mesin dan pastikan kunci kontak dalam posisi off. Lepaskan koneksi kabel baterai negatif untuk mencegah konsleting. Lepaskan alternator dari kendaraan dengan melepas baut pengikatnya. Gunakan kunci soket 12 mm. 2. Buka alternator. Gunakan obeng plus dan minus untuk membuka skrup yang mengikat penutup alternator. Lepaskan penutup alternator dan cari brush holder. 3. Lepaskan brush lama. Gunakan tang atau solder untuk melepas koneksi kabel brush lama dari brush holder. Lepaskan brush lama dari brush holder. 4. Pasang brush baru. Pasang brush baru dengan solder ke dalam brush holder. Pastikan brush baru terpasang dengan benar dan tidak longgar. 5. Koneksi kabel. Koneksikan kabel brush baru ke brush holder. Pastikan koneksi kabel aman dan tidak longgar. 6. Pasang kembali penutup alternator. Pasang kembali penutup alternator dan kencangkan skrupnya. 7. Pasang kembali alternator. Pasang kembali alternator ke kendaraan dan kencangkan baut pengikatnya. Gunakan kunci soket 12. Koneksikan kabel baterai negatif kembali. 8. Uji alternator. Nyalakan mesin dan periksa apakah alternator berfungsi dengan baik. Perawatan sistem pengisian. Periksa kondisi baterai dan alternator secara teratur. Pastikan koneksi kabel dan konektor bersih dan tidak korosi. Periksa kinerja sistem pengisian secara teratur dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Penutup. Kesimpulan. Setelah penulis melaksanakan plugin yang bertempat di wawan bengkel, maka penulis selaku pembuat laporan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Kegiatan praktik kerja industri atau sering disebut dengan plugin ini dilaksanakan sebagai pengembangan saran belajar siswa di dunia usaha atau dunia industri. 2. Program praktik kerja industri.
atau Prakrin yang sudah menjadi program di sekolah kejuruan. Sangat besar artinya bagi siswa untuk memperkenalkan dan mempraktikkan kerja secara langsung di lapangan. 3. Dengan diadakannya kegiatan praktik kerja industri Prakrin ini maka dapat memberikan pelatihan kepada siswa agar mampu menyesuaikan diri di dunia kerja, serta membuka wawasan dan mendorong kreativitas siswa untuk berinovasi di dunia usaha atau dunia industri. 4. Di samping itu, siswa juga dapat merasakan bagaimana arti kerja keras, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, dan hidup dalam kemandirian. 5. Dengan mengikuti kegiatan praktik kerja industri Prakrin, siswa telah mendapatkan gambaran bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, dan siswa untuk menghadapi dunia kerja karena telah mendapat pengalaman dari kegiatan ini.